Halo pemirsa, Anda menyaksikan program Sorotan Dunia. Kali ini bersama saya Abdi Azwar Sahi, serangkaian informasi yang terjadi dari mancanegara akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut kita awali Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan pernyataan tegas terhadap Iran. Dalam pernyataannya di Gedung Putih, Trump mendorong Teheran untuk menyerah di tengah memanasnya situasi di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan Iran untuk mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah. Pernyataan itu disampaikan saat berbicara di Gedung Putih dalam sebuah acara yang juga dihadiri atlet anak-anak. Trump menyebut Iran dianggap sudah berada dalam posisi terdesak di tengah konflik yang sedang berlangsung. Maybe you won't see a white flag, but essentially that's already what they need. They should wave the white flag of surrender. In hockey, they say "uncle," right? When are they gonna cry "uncle"? But, and they have another expression. If this were a fight, they would stop it. But you know, we have to go out and we have to do it. Sehari sebelumnya, Trump mengumumkan Amerika Serikat akan mengawal kapal-kapal dagang yang terdampak di Strait of Hormuz. Ia juga mengancam akan menghancurkan Iran jika terjadi serangan terhadap kapal Amerika. Namun, klaim Amerika Serikat terkait lalu lintas kapal dibantah oleh pihak Iran. Teheran juga membantah klaim penembakan kapal cepat dan menyebut sebagian korban merupakan warga sipil. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengkritik kebijakan Amerika Serikat dan menyebutnya sebagai Project Deadlock. Di tengah ketegangan ini, diperkirakan sekitar 2.000 kapal masih tertahan di Selat Hormuz. Iran membatasi akses bagi kapal negara yang dianggap tidak bersahabat, sementara Amerika Serikat terus melanjutkan blokade terhadap pelabuhan Iran. Situasi ini terus meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan dan distribusi energi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, kandidat Partai Demokrat Cedric Green memenangkan pemilu khusus di Distrik Senat ke-35 Michigan. Kemenangan ini memastikan Partai Demokrat mempertahankan kendali atas Senat negara bagian hingga masa jabatan Gubernur Gretchen Whitmer berakhir. Pemilih di Distrik Senat ke-35 Michigan menetapkan Cedric Green sebagai pemenang dalam pemilu khusus. Veteran marinir dan mantan kapten pemadam kebakaran ini mengalahkan rivalnya untuk mengisi kursi kosong di Senat negara bagian. Kemenangan ini membawa dampak strategis bagi Partai Demokrat. Partai Demokrat mengamankan mayoritas kursi di Senat untuk mengontrol arah kebijakan hingga sisa masa jabatan Gubernur Gretchen Whitmer berakhir. Cedric Green meraih suara di distrik Deep Purple yang selama 1 dekade terakhir cenderung mendukung Partai Republik. Para analis menilai kemenangan Green sebagai bentuk dukungan pemilih terhadap agenda Gubernur Whitmer. Pemerintah negara bagian Michigan memiliki jalur terbuka untuk mengesahkan berbagai peraturan dan kebijakan hingga periode jabatan berakhir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran besar melanda sebuah pusat perbelanjaan di kota Andisheh, Iran. Api dengan cepat melalap bangunan memicu respons darurat skala besar dari petugas. Kebakaran terjadi di Argavan Shopping Mall yang berlokasi di Andisheh. Rekaman video menunjukkan asap tebal dan api membesar dari dalam bangunan saat petugas berupaya memadamkan kebakaran. Kebakaran dilaporkan terjadi pada sore hari dengan petugas pemadam dari beberapa pos langsung diterjunkan ke lokasi. Seluruh pengunjung dan penghuni mall berhasil dievakuasi tanpa laporan korban terjebak. سه تا ایستگاه عملیاتی به اضافه ایستگاه کمکی شهرستان شهریار تو محل حاضر هستن. محبوسی فعلا نداره. افرادی که گیر افتاده بودن تخلیه شدن. بچه‌ها مشغول عملیاتن. حریقم با توجه به نمای ساختمان کامپوزیت بوده به خاطر همین گسترش پیدا کرده. Respon darurat melibatkan tim pemadam kebakaran, aparat keamanan, serta Palang Merah Iran. Palang Merah Iran mengerahkan 7 tim operasional termasuk unit pencarian dan penyelamatan dengan anjing pelacak. Petugas masih berupaya mengendalikan api dan mencegah penyebaran ke area sekitar. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah orang terlibat ketegangan dengan aparat kepolisian saat mencoba menerobos barikade keamanan di New York City.
yang berujung pada aksi dorong-dorongan dan konfrontasi di lokasi kejadian. Rekaman video menunjukkan kerumunan massa yang berusaha mendekati dan menerobos barikade polisi di sejumlah titik di New York City. Dalam insiden tersebut terjadi dorong-dorongan dan konfrontasi dengan petugas yang berupaya mengendalikan situasi. Aksi yang terjadi di New York City diduga merupakan bagian dari unjuk rasa yang digelar untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan tertentu. Sejumlah peserta aksi terlihat berupaya mendekati area yang dibatasi dengan tujuan menarik perhatian publik serta mendorong pesan mereka agar lebih didengar. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai tujuan spesifik aksi tersebut. Namun pihak berwenang masih melakukan pendalaman. Otoritas mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi sambil menunggu informasi resmi lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah helikopter militer milik Angkatan Laut Meksiko melakukan pendaratan darurat keras setelah mengalami gangguan mesin sesaat setelah lepas landas. Helikopter jenis Mil Mi-17 milik Angkatan Laut Meksiko dilaporkan mengalami kegagalan mesin tak lama setelah lepas landas yang memaksa awak melakukan prosedur darurat di udara. Insiden tersebut terjadi di wilayah Mazatlán pada 4 Mei 2026 yang memaksa pilot melakukan pendaratan darurat keras untuk mencegah risiko yang lebih besar. Akibat kejadian tersebut, helikopter mengalami kerusakan cukup parah terutama pada bagian roda pendaratan depan serta sejumlah bagian struktur lainnya. Meski demikian, tidak ada laporan korban jiwa maupun luka serius dalam insiden ini, dan seluruh awak dilaporkan selamat. Otoritas militer masih melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab pasti kegagalan mesin tersebut, termasuk kemungkinan faktor teknis atau operasional. Helikopter Mil Mi-17 merupakan salah satu armada yang juga banyak digunakan untuk operasi militer dan misi kemanusiaan termasuk evakuasi dan distribusi logistik. Hingga saat ini insiden tersebut masih dalam penanganan oleh pihak berwenang seiring proses investigasi yang masih terus berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil menabrak kerumunan warga di pusat kota Leipzig, Jerman. Insiden tersebut menewaskan 2 orang dan melukai sejumlah lainnya. 2 orang dilaporkan tewas sementara beberapa lainnya mengalami luka-luka setelah sebuah mobil menabrak kerumunan di Leipzig, Jerman pada hari Senin 4 Mei waktu setempat. Rekaman video memperlihatkan sejumlah kendaraan polisi dan petugas darurat berada di lokasi kejadian yang telah dipasangi garis pembatas. Sejumlah awak media juga terlihat memadati area tersebut. Pengemudi diketahui memasuki kawasan perbelanjaan yang ramai di pusat kota, tepatnya di sekitar Universitas Leipzig dan Gereja Santo Nikolas. Sebelum akhirnya berhenti, kendaraan tersebut dilaporkan sempat menabrak beberapa titik. Polisi kemudian berhasil mengamankan pengemudi yang merupakan seorang pria berusia 33 tahun yang merupakan warga negara Jerman. Menurut laporan media setempat, saat insiden itu terjadi, area tersebut tengah dipadati pengunjung yang sedang beraktivitas di sejumlah kafe dan pertokoan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah pesawat kecil jatuh dan menabrak bangunan di kawasan Belo Horizonte, Brazil. Kecelakaan tersebut menewaskan 2 orang serta melukai 3 orang lainnya. Pesawat kecil jatuh di kawasan Silveira di wilayah Belo Horizonte, Brazil pada Senin 4 Mei waktu setempat. Menurut otoritas pemadam kebakaran militer Minas Gerais, pilot dan kopilot tewas dalam insiden tersebut, sementara 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka telah dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Informasi awal menyebutkan bahwa pesawat menabrak sebuah bangunan 3 lantai sebelum akhirnya jatuh di area parkir. Seluruh penghuni bangunan dilaporkan telah dievakuasi. Selanjutnya, sejumlah unit apartemen dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat benturan keras, seperti yang terlihat dalam rekaman video yang dirilis oleh pihak pemadam kebakaran. Sebelum kecelakaan terjadi, pilot sempat melaporkan kepada petugas pengatur lalu lintas udara di Bandara Pampula bahwa pesawat mengalami kesulitan saat lepas landas. Tak lama kemudian, pesawat kehilangan ketinggian dan jatuh menabrak bangunan permukiman di Jalan Ilacir Pereira 5. Personel militer turut dikerahkan ke lokasi untuk membantu proses evakuasi, sementara tim terkait tengah melakukan pemeriksaan struktur bangunan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, juri pengadilan Amerika Serikat menyatakan mantan bintang American Football Stephen Diggs tidak bersalah atas tuduhan penganiayaan koki pribadi pada 5 Mei 2026. Vonis bebas tersebut mengakhiri persidangan emosional terkait dugaan kekerasan fisik yang menjerat sang atlet.
Juri persidangan secara resmi membebaskan Stephen Dix dari 2 tuduhan utama. Tuduhan tersebut meliputi tindakan pencekikan serta serangan dan kekerasan fisik. Kasus bermula dari perselisihan terkait masalah pembayaran gaji antara Dix dengan koki pribadinya. Namun dalam persidangan, pihak juri menyatakan bahwa bukti-bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Stephen Dix tampak sangat emosional dan menahan tangis saat mendengar pembacaan vonis tidak bersalah tersebut. Hakim kemudian menerima putusan juri dan menyampaikan terima kasih atas kinerja juri selama proses persidangan berlangsung. Dengan putusan ini, seluruh tuduhan kriminal terhadap Stephen Dix resmi diberhentikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah kapal pesiar ditolak untuk bersandar di Tanjung Verde setelah diduga terjadi wabah hantavirus di dalam kapal. 3 penumpang dilaporkan meninggal dunia dan otoritas setempat langsung mengambil langkah darurat untuk mencegah penyebaran. Otoritas Tanjung Verde menolak kapal pesiar MV Hondius untuk bersandar di ibu kota Praia. Keputusan ini diambil setelah dugaan wabah hantavirus yang menyebabkan 3 penumpang meninggal dunia. Kapal yang mengangkut sekitar 150 orang itu kini masih berada di lepas pantai dalam pengawasan ketat otoritas kesehatan. Kementerian Kesehatan setempat menyatakan telah mengaktifkan protokol darurat menyusul peringatan dari World Health Organization atau WHO. Pihak berwenang menegaskan kapal harus tetap dijauhkan dari kota hingga situasi sepenuhnya dipahami. Meski resiko penyebaran ke masyarakat dinilai rendah, kekhawatiran tetap muncul di kalangan warga. Kondisi ini juga berpotensi memberikan dampak terhadap sektor pariwisata negara kepulauan tersebut. Otoritas masih menunggu keputusan akhir terkait tujuan kapal sambil melanjutkan karantina dan pemeriksaan kesehatan. Hantavirus diketahui menyebar melalui kontak dengan hewan pengerat dan dalam kasus berat dapat menyebabkan gangguan pernapasan serius. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang turis dilaporkan meninggal dunia setelah terjatuh dari wahana ekstrim di Taman Petualangan Maliuan, Kota Huaying, Sichuan, Tiongkok. Insiden terjadi pada 3 Mei 2026. Rekaman video yang viral di media sosial menunjukkan detik-detik korban saat mencoba wahana Flying Fox di kawasan pemandian air terjun Batu Lembut. Sebelum meluncur, korban sempat mengeluhkan tali pengaman yang terlihat longgar dan hendak lepas. Namun petugas di lokasi tidak mengindahkan peringatan tersebut dan tetap melanjutkan operasi wahana. Korban kemudian meluncur, namun tali pengaman diduga putus saat di atas ketinggian. Akibatnya korban terjatuh di antara tebing dan mengalami luka benturan parah yang menyebabkan kematian. Insiden ini memicu reaksi keras dari warganet yang menilai standar keselamatan wahana sangat buruk. Sejumlah pihak mendesak agar insiden ini diselidiki secara menyeluruh, mengingat keselamatan pengunjung seharusnya menjadi prioritas utama dalam wisata ekstrim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah kebakaran terjadi di fasilitas minyak di Fujairah setelah diduga dipicu oleh serangan drone. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Rekaman video warga sekitar menunjukkan detik-detik setelah kebakaran melanda fasilitas minyak di Fujairah. Dengan kepulan asap tebal membumbung tinggi ke udara, otoritas Uni Emirat Arab menyatakan kebakaran dipicu oleh serangan drone yang diduga diluncurkan dari Iran. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab juga mengungkapkan pihaknya berhasil mencegah sedikitnya 15 misil dan 4 drone dalam serangan tersebut. Tim pemadam kebakaran segera diterjunkan untuk mengendalikan api. Sementara sejumlah orang dilaporkan mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Namun di sisi lain, media negara Iran menyatakan bahwa Teheran tidak terlibat dalam serangan tersebut. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk yang berdampak pada keamanan energi global. Sampai saat ini situasi di lokasi masih dalam penanganan dan otoritas terus melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti serangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah rekaman video menunjukkan kondisi anak-anak di Gaza yang hidup di tengah konflik berkepanjangan dengan dampak kerusakan lingkungan sekitar yang mempengaruhi kehidupan mereka. Rekaman video ini menunjukkan kehidupan anak-anak di jalur Gaza yang harus tumbuh di tengah konflik yang terus berlangsung. Bukan taman bermain atau suara tawa yang dominan, melainkan suara sirene dan ledakan yang menjadi bagian dari keseharian mereka.
Wajah-wajah kecil itu terlihat tetap menyimpan harapan meski harus hidup di tengah berbagai keterbatasan, ketidakpastian, dan tekanan konflik yang terus berlangsung. Namun mereka masih berusaha bertahan dan menjalani hari-hari dengan segala daya yang mereka miliki. Di usia yang seharusnya dipenuhi keceriaan, mereka justru dihadapkan pada realitas kehilangan, trauma, dan keterbatasan akses kebutuhan dasar. Meski demikian, di tengah kondisi yang serba sulit, masih terlihat secercah ketegaran dan harapan dari anak-anak yang terus berusaha bertahan. Konflik yang tak kunjung usai meninggalkan luka mendalam bagi generasi paling rentan, anak-anak yang menjadi saksi sekaligus korban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Rentetan tembakan mengguncang pesta di Oklahoma City. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sorotan Dunia. Pemirsa, sebuah insiden penembakan terjadi di sebuah pesta di tepi danau di wilayah Oklahoma City, Amerika Serikat, dan melukai sedikitnya 10 orang. Insiden penembakan dilaporkan terjadi saat sebuah pesta berlangsung di area tepi danau di sekitar wilayah Oklahoma City, yang saat itu dipadati pengunjung. Akibat kejadian tersebut, sedikitnya 10 orang mengalami luka-luka dan segera dilarikan di rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis intensif. Petugas kepolisian dan tim darurat segera datang ke lokasi untuk mengamankan situasi dan memberikan penanganan, serta melakukan evakuasi terhadap korban. Hingga saat ini, belum diketahui motif dibalik penembakan maupun identitas pelaku, seiring penyelidikan yang masih berlangsung. Otoritas setempat masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi kejadian, serta mengumpulkan bukti dan keterangan saksi. Insiden ini menambah daftar kekerasan bersenjata di Amerika Serikat yang kembali menjadi sorotan publik. Update saat ini, kondisi para korban masih dalam penanganan medis di rumah sakit, dengan sebagian di antaranya dilaporkan dalam kondisi serius. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung Amerika Serikat secara resmi memulihkan akses luas terhadap pil aborsi mifepristone pada Senin waktu setempat. Keputusan ini sekaligus membatalkan aturan pembatasan yang sebelumnya sempat diumumkan oleh Pengadilan Banding Federal di Louisiana. Hakim Agung Samuel Alito menandatangani perintah yang mengizinkan perempuan untuk kembali mendapatkan pil aborsi di apotik maupun melalui pengiriman pos. Keputusan ini menangguhkan pembatasan baru dari Pengadilan Banding Federal Louisiana yang sebelumnya mewajibkan distribusi obat hanya secara tatap muka di klinik. Data menunjukkan mayoritas tindakan aborsi di Amerika Serikat saat ini menggunakan metode pil. Bahkan 1 dari 4 tindakan aborsi secara nasional memanfaatkan layanan telemedis atau resep jarak jauh. Praktik ini tetap berjalan baik di negara bagian yang melegalkan maupun yang melarang aborsi. Sebelumnya, produsen mifepristone mengajukan banding darurat dan meminta Mahkamah Agung untuk turun tangan. Perintah Hakim Alito ini akan tetap berlaku selama proses hukum berlanjut, seiring pertimbangan matang dari para Hakim Agung terhadap isu tersebut. Ketetapan ini menjadi angin segar bagi penyedia layanan kesehatan yang sempat terhambat aturan ketat pada awal Mei lalu. Mahkamah Agung kini memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk memberikan tanggapan lebih lanjut sebelum keputusan final diambil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua The Fed Jerome Powell menyatakan akan tetap berada di Dewan Federal Reserve setelah masa jabatannya berakhir. Langkah ini diambil di tengah tekanan dan serangan hukum dari pemerintah Donald Trump. Powell menegaskan keputusannya untuk bertahan demi menjaga independensi bank sentral yang menurutnya sedang terancam oleh intervensi politik. Keputusan ini sekaligus menghambat upaya Presiden Trump untuk menempatkan orangnya di Dewan FED setelah Kevin Warsh diproyeksikan menjadi ketua baru. I've said that I will not leave the board until this investigation is well and truly over with transparency and finality, and I stand by that.
But these legal actions by the administration are unprecedented in our 113-year history, and there are ongoing threats of additional such actions. I worry that these attacks are battering the institution and putting at risk the thing that really matters to the public, which is the ability to conduct monetary policy without taking into consideration political factors. Di sisi lain, FED memutuskan menahan suku bunga acuan di tengah inflasi yang masih tinggi dan ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah. Perbedaan pendapat di internal FED pun meningkat, menunjukkan adanya perpecahan dalam penentuan arah kebijakan moneter ke depan. Powell menegaskan, ia tidak akan menjadi oposisi terbuka, namun tetap berkomitmen menjaga kebijakan moneter agar bebas dari tekanan politik. Jerome Powell juga menyatakan bahwa dirinya akan berakhir sebagai Ketua Federal Reserve pada 15 Mei mendatang dan akan melanjutkan ke dalam pemerintahan. After my term as chair ends on May 15, I will continue to serve as a governor for a period of time to be determined. I plan to keep a low profile as a governor. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, mantan Direktur FBI James Comey menyerahkan diri ke pengadilan terkait dakwaan ancaman terhadap Donald Trump. Polisi mendakwa Comey setelah ia mengunggah foto susunan angka 8647 berbahan kerang di media sosial. Mantan Direktur FBI James Comey menyerahkan diri ke pengadilan pada Selasa waktu setempat untuk menghadapi dakwaan pidana terbaru. Kali ini, jaksa mendakwa Comey atas unggahan media sosial yang menampilkan susunan kerang berangka 8647. Angka tersebut diduga merujuk pada nomor urut Presiden Donald Trump dengan tambahan kode 86 yang memiliki makna tertentu. Trump menegaskan bahwa istilah 86 merupakan bahasa mafia untuk memerintahkan pembunuhan. Well, if anybody knows anything about crime, they know 86. You know what 86? It's a mob term for kill 'em. You know, you ever see the movies? 86 'em. The mobster says to one of his wonderful associates, 86 'em. That means kill 'em. It's I think of it as a mob term. I don't know. Trump menilai tindakan Comey telah menciptakan bahaya bagi para tokoh politik dan menyebut mantan Direktur FBI itu sebagai penegak hukum yang kotor. Dewan juri resmi mengeluarkan dakwaan terhadap Comey atas tuduhan ancaman terhadap Trump. Saat ini, Pengadilan Amerika Serikat masih memproses kasus tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong pengurangan kehadiran militer Amerika Serikat di Eropa dengan rencana penarikan pasukan yang lebih besar dari yang telah diumumkan sebelumnya. Pemerintahan Donald Trump mengisyaratkan pengurangan lebih lanjut terhadap kehadiran militer Amerika Serikat di Eropa. Sebelumnya, Pentagon telah mengumumkan penarikan sekitar 5.000 pasukan dari Jerman. Pernyataan tersebut menegaskan rencana pengurangan pasukan yang lebih besar dari kebijakan awal. Langkah ini dinilai menandai perubahan signifikan dalam strategi pertahanan Amerika Serikat yang selama ini menempatkan ribuan pasukan di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Kebijakan tersebut juga memicu ketegangan dengan negara-negara anggota NATO yang selama ini mengandalkan kehadiran militer Amerika Serikat. Made a mess out of Ukraine, a total mess. And we help them with Ukraine. Ukraine has nothing to do, you know, we're an ocean apart. Sejumlah pejabat Eropa menyampaikan kekhawatiran bahwa pengurangan pasukan ini dapat melemahkan stabilitas keamanan regional di tengah dinamika geopolitik yang masih berkembang. Namun, rencana pengurangan pasukan ini masih dalam tahap peninjauan. Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak besar terhadap hubungan transatlantik dan masa depan keamanan Eropa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, latihan militer berskala besar digelar pasukan Filipina dan Amerika Serikat di wilayah pantai Ilicos Norte. Latihan tembak langsung ini menjadi bagian dari penguatan kerjasama pertahanan di tengah dinamika keamanan kawasan. Pasukan Filipina dan Amerika Serikat menggelar latihan tembak langsung di Ilocos Norte. Latihan ini menjadi bagian dari Balikatan Exercise ke-41 yang merupakan kerjasama militer tahunan antara kedua negara. Rekaman video menunjukkan berbagai peralatan militer dikerahkan, termasuk sistem roket HIMARS yang beroperasi di area pantai. Drone juga terlihat dihancurkan oleh sistem pertahanan udara, serta target di laut yang berhasil dilumpuhkan. Unit infanteri turut melakukan simulasi pertahanan pantai dalam skenario serangan. Pihak militer menyebut latihan ini menunjukkan peningkatan kemampuan dan kesiapsiagaan pasukan.
Namun, aktivitas latihan ini juga memberikan dampak bagi warga setempat, terutama para nelayan. Sebagian nelayan mengaku tidak dapat melaut selama beberapa hari, sehingga mempengaruhi pendapatan mereka. Warga lain menyebut suara dan aktivitas militer terasa menegangkan. Meski demikian, pihak militer menegaskan latihan ini penting untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan koordinasi antara kedua negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Militer Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap sebuah kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba di Laut Karibia. Insiden ini menewaskan 2 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas narkoterorisme. Militer Amerika menyatakan serangan dilakukan terhadap kapal yang diduga beroperasi di jalur penyelundupan narkoba di kawasan Laut Karibia. Dalam serangan tersebut, 2 orang dilaporkan tewas dan disebut sebagai pihak yang terlibat dalam aktivitas narkoterorisme. Operasi ini merupakan bagian dari kampanye militer Amerika Serikat yang menargetkan jaringan penyelundupan narkoba di kawasan Amerika Latin dan sekitarnya. Namun, langkah ini juga menuai kritik dari berbagai pihak yang menilai serangan tersebut berpotensi melanggar hukum internasional dan dipertanyakan dasar buktinya. Hingga saat ini, tidak ada laporan korban dari pihak militer Amerika dalam insiden tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ketegangan di Selat Hormuz masih berlangsung meski sejumlah kapal mulai kembali melintasi jalur strategis tersebut. Amerika Serikat mengklaim telah mengawal kapal dagang, namun Iran membantah pernyataan tersebut. Sejumlah kapal terlihat melintasi Selat Hormuz di tengah pembatasan akses yang masih berlaku. Komando Pusat Amerika Serikat, US Central Command, menyatakan telah mengawal 2 kapal dagang berbendera Amerika melintasi selat tersebut. Menurut pernyataan resmi, kapal perang perusak berpemandu rudal milik Angkatan Laut Amerika Serikat turut mendukung operasi tersebut. Langkah ini disebut sebagai upaya awal untuk memulihkan lalu lintas perdagangan di jalur strategis global. Namun, pihak Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC membantah klaim dari pihak Amerika dan menyebut hal tersebut tidak benar. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan blokade terhadap pelabuhan Iran. Keputusan itu diambil setelah Iran menyatakan akan menutup Selat Hormuz bagi negara yang dianggap tidak bersahabat. Kondisi ini merupakan dampak lanjutan dari eskalasi konflik sejak akhir Februari lalu, saat operasi militer bersama Amerika Serikat dan Israel menargetkan Iran. Meski gencatan senjata telah diberlakukan, proses diplomasi antara kedua pihak masih belum menunjukkan kemajuan signifikan. Situasi di kawasan Teluk pun masih dipantau ketat, mengingat pentingnya Selat Hormuz bagi distribusi energi dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah insiden terjadi di jalan tol New Jersey, Amerika Serikat saat roda pesawat United Airlines lepas dan menghantam sebuah truk roti. Pengemudi truk mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit. Pesawat United Airlines penerbangan 169 dilaporkan mengalami insiden saat akan mendarat di Newark setelah terbang dari Venezia, Italia. Saat melintasi jalan tol di New Jersey, pesawat tersebut menabrak tiang lampu yang menyebabkan roda terlepas dan menghantam kaca jendela truk roti yang melintas. Truk tersebut sedang menuju Newark dengan membawa muatan produk roti, namun bagian trailer dilaporkan tidak mengalami kerusakan. Pengemudi truk mengalami luka gores ringan dan telah mendapatkan perawatan medis. Hingga saat ini, pihak Federal Aviation Administration dan otoritas pelabuhan New York dan New Jersey masih melakukan penyelidikan terkait insiden ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mengecam sanksi tambahan yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat yang dinilainya sebagai bentuk tekanan ekonomi terhadap negaranya. Miguel Diaz-Canel menyatakan sanksi terbaru tersebut menargetkan tidak hanya Kuba, namun juga pihak lain yang menjalin hubungan dagang dengan negara itu. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk tekanan ekonomi yang dinilai tidak adil. Desde la óptica de las relaciones internacionales, esta orden ejecutiva es un caso de injerencia directa y unilateralmente por parte de Estados Unidos. Es un acto de intromisión inaceptable en los asuntos internos de otra nación. Es un claro intento de imponer un modelo político por coerción económica utilizando una ley doméstica
para dictar las políticas de otras naciones. Ia juga mempertanyakan sejauh mana komunitas internasional akan terus menerima langkah yang disebutnya sebagai hukuman kolektif. Sanksi tambahan ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah Donald Trump yang meningkatkan tekanan terhadap Kuba. Langkah ini kembali menambah ketegangan dalam hubungan diplomatik antara Kuba dan Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, sebuah tornado kuat menerjang wilayah Oklahoma, Amerika Serikat yang menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah rumah warga dan memaksa penutupan akses jalan. Tornado kuat melanda wilayah pedesaan di Oklahoma pada Kamis waktu setempat dan menyebabkan kerusakan di sejumlah titik. Angin kencang merobek atap bangunan dan merobohkan tiang listrik di sejumlah area terdampak, serta menyebabkan gangguan infrastruktur. Sejumlah rumah dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat terjangan angin puting beliung yang datang secara tiba-tiba. Insiden ini juga menyebabkan sejumlah akses jalan warga harus ditutup sementara demi keselamatan warga dan untuk mendukung proses evakuasi. Tim darurat segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan penanganan dampak bencana serta memberikan bantuan kepada warga terdampak. Tornado tersebut terjadi di dekat Vance Air Force Base yang menjadi salah satu titik terdampak dengan kerusakan yang cukup signifikan. Hingga kini belum ada laporan resmi terkait korban jiwa, namun penilaian kerusakan masih berlangsung dan data terus diperbarui oleh otoritas. Otoritas setempat mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim lanjutan yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran besar melanda sebuah pusat perbelanjaan di kota Andisheh, Iran. Api dengan cepat melalap bangunan memicu respons darurat skala besar dari petugas. Kebakaran terjadi di Argavan Shopping Mall yang berlokasi di Andisheh. Rekaman video menunjukkan asap tebal dan api membesar dari dalam bangunan saat petugas berupaya memadamkan kebakaran. Kebakaran dilaporkan terjadi pada sore hari dengan petugas pemadam dari beberapa pos langsung diterjunkan ke lokasi. Seluruh pengunjung dan penghuni mal berhasil dievakuasi tanpa laporan korban terjebak. سه ایستگاه عملیاتی به اضافه ایستگاه کمکی شهرستان شهریار تو محل حاضر هستن. محبوسی فعلا نداره. افرادی که گیر افتاده بودن تخلیه شدن. بچه‌ها مشغول عملیاتن. حریق هم با توجه به اینکه نمای ساختمان کامپوزیت بوده به خاطر همین گسترش پیدا کرده. Respon darurat melibatkan tim pemadam kebakaran, aparat keamanan, serta Palang Merah Iran. Palang Merah Iran mengerahkan 7 tim operasional termasuk unit pencarian dan penyelamatan dengan anjing pelacak. Petugas masih berupaya mengendalikan api dan mencegah penyebaran ke area sekitar. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Laos, Tong Savan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sorotan Dunia. Wakil Presiden Gibran menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos di Istana Wapres, Jakarta pada hari Selasa 5 Mei 2026. Kedua pihak menegaskan pentingnya penguatan kerjasama regional sebagai respons terhadap berbagai tantangan global. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat peran Indonesia dalam menjaga stabilitas dan memperluas kerjasama kawasan, khususnya di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Komitmen tersebut tercermin dalam pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan Wakil Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos, Tong Savan Phomphihane di Istana Wapres, Jakarta, Selasa 5 Mei 2026. Indonesia dan Laos memiliki kedekatan geografis serta hubungan bilateral yang telah terjalin erat. Sebagai sesama anggota ASEAN, kedua negara juga memegang peran strategis dalam memperkuat solidaritas dan kolaborasi kawasan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menegaskan pentingnya penguatan kerjasama regional sebagai respon terhadap berbagai tantangan global. Tema ekonomi, yang kedua adalah tema keamanan, dan yang ketiga adalah tema politik. Harus ada sesuatu yang lebih strategis yang bisa kita rayakan pada usia hubungan diplomatik kita yang sudah memasuki tahun ke-70 ini. Dan ini yang kita jabarkan dalam rangkaian kerjasama ekonomi. Secara bilateral, hubungan perdagangan kita dengan Laos sekarang sudah mencapai angka 83,8 juta dolar. Yang kedua, kerjasama keamanan, terutama dalam menghadapi jaringan kejahatan internasional, dan yang secara spesifik berhubungan dengan isu scam. Karena selain Kamboja, ada Laos yang juga banyak WNI yang terlibat di dalam kasus ini, sehingga pengembangan kerjasama ini dalam kerjasama intelijen dan keamanan ini sangat penting untuk kita tingkatkan. Salah satu fokus penguatan kerjasama diarahkan untuk mendukung agenda prioritas Presiden dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional sebagai fondasi ketahanan strategis negara. Sejalan dengan itu, Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Aminuddin Ma'ruf, menyampaikan arahan Wakil Presiden terkait penjajakan peluang kerjasama di sektor pupuk sebagai bagian dari penguatan ekosistem pangan. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kham Phuong Pantasai, Direktur Jenderal ASEAN Kementerian Luar Negeri Laos, Seng Davan Vongsai, serta Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Laos, Boun Tanongsak Chantala. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tokoh tingkat tinggi kartel narkoba Jalisco New Generation Cartel, Audias Flores Silva alias El Jardinero, ditangkap di Nayarit dan dipindahkan ke Mexico City di bawah pengamanan ketat militer. Aparat keamanan Meksiko menangkap tokoh kunci Jalisco New Generation Cartel Audias Flores Silva yang dikenal dengan julukan El Jardinero. Penangkapan dilakukan dalam operasi gabungan pasukan federal di Nayarit. Setelah ditangkap, tersangka segera dipindahkan melalui jalur udara ke Mexico City. Dengan pengawalan ketat, otoritas menyebut El Jardinero merupakan salah satu tokoh penting dalam jaringan perdagangan narkotika internasional. Ia juga dikabarkan menjadi buronan otoritas Amerika Serikat yang telah mengajukan permintaan ekstradisi. Penangkapan ini dilaporkan berlangsung tanpa konfrontasi sebagai bagian dari operasi terkoordinasi Kabinet Keamanan Meksiko. Namun pasca penangkapan, sejumlah aksi kekerasan dilaporkan terjadi di berbagai wilayah Nayarit. Laporan menyebut terjadi pemblokiran jalan serta pembakaran kendaraan dan usaha oleh kelompok yang diduga terkait El Jardinero. Juga disebut-sebut sebagai penerus pimpinan kartel sebelumnya. Sampai saat ini, aparat keamanan masih disiagakan untuk mengantisipasi eskalasi kekerasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, partai berkuasa di India, Bharatiya Janata Party, berhasil mencetak kemenangan penting. Partai ini merebut kendali West Bengal, wilayah yang selama ini menjadi basis kuat oposisi. Partai yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi berhasil mengalahkan kekuatan oposisi yang selama ini mendominasi West Bengal. Kemenangan ini dianggap sebagai terobosan besar, mengingat wilayah tersebut selama ini dikenal sebagai basis kuat oposisi. Keberhasilan ini juga dinilai akan memperkuat posisi Partai Bharatiya Janata Party dalam peta politik nasional India. आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया। Usai kemenangan tersebut, Narendra Modi menyampaikan pernyataan yang menekankan komitmen pemerintah untuk melanjutkan pembangunan dan memperkuat persatuan nasional. Sementara itu, sejumlah analisis menilai hasil ini menunjukkan meluasnya pengaruh Bharatiya Janata Party di berbagai wilayah India dan menjadikannya sejarah baru politik di India. Recent democratic elections, there is no communist government in power in any state of the country. Proses transisi kepemimpinan di West Bengal terus berjalan seiring hasil pemilu yang diperkirakan akan mempengaruhi dinamika politik India ke depannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, serangan yang diduga dilancarkan oleh Rusia menyebabkan belasan warga tewas di dua wilayah di Ukraina, yaitu Zaporizhia dan Poltava, dengan target permukiman serta fasilitas industri dan infrastruktur vital yang menimbulkan korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan yang signifikan. Otoritas setempat menyatakan sedikitnya 12 orang tewas dan 16 lainnya terluka akibat serangan di Zaporizhia. Dengan sejumlah korban dilaporkan dalam kondisi serius dan masih menjalani perawatan intensif di fasilitas kesehatan setempat. Sementara itu, di wilayah Poltava, serangan terpisah menargetkan fasilitas industri dan infrastruktur kereta api yang menyebabkan kerusakan signifikan, serta mengganggu aktivitas transportasi dan operasional di kawasan tersebut. Akibat serangan tersebut, 5 orang dilaporkan tewas dan 37 lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu, tim penyelamat terus melakukan evakuasi serta penanganan darurat bagi para korban di lokasi kejadian. Serangan ini menambah daftar panjang dampak konflik yang masih berlangsung di Ukraina, dengan warga sipil menjadi salah satu pihak paling terdampak, serta meningkatnya kekhawatiran atas situasi keamanan yang masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Sampai saat ini, tim penyelamat masih terus melakukan evakuasi dan penanganan korban di tengah ancaman serangan lanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, serangan drone yang dikaitkan dengan Rusia menargetkan wilayah Odessa, Ukraina, dan menyebabkan 2 orang tewas, serta memicu kebakaran di sejumlah fasilitas pelabuhan yang menambah kerusakan infrastruktur di kawasan tersebut. Serangan drone dilaporkan menghantam wilayah Odessa pada malam hari di tengah meningkatnya intensitas serangan udara di kawasan tersebut. Akibat serangan tersebut, 2 orang dilaporkan tewas dan sejumlah infrastruktur mengalami kerusakan, termasuk fasilitas sipil dan area logistik. Drone juga menargetkan fasilitas pelabuhan yang menyebabkan kebakaran di area tersebut, serta mengganggu aktivitas distribusi dan operasi pelabuhan. Tim darurat segera diterjunkan untuk memadamkan api dan menangani dampak serangan, dengan mengerahkan personil dan peralatan pemadam ke lokasi. Kebakaran dilaporkan berhasil dikendalikan setelah upaya pemadaman yang dilakukan petugas, meski proses pendinginan masih berlangsung di sejumlah titik. Hingga saat ini, belum ada rincian lanjut terkait kerusakan total maupun korban tambahan seiring proses pendataan yang masih berjalan. Serangan ini menambah daftar insiden yang menargetkan infrastruktur penting di wilayah Ukraina sejak konflik berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Situasi keamanan di kawasan tersebut masih tegang di tengah konflik yang berlangsung dan risiko serangan lanjutan yang masih terbuka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah kebakaran terjadi di fasilitas minyak di Fujairah setelah diduga dipicu oleh serangan drone. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Rekaman video warga sekitar menunjukkan detik-detik setelah kebakaran melanda fasilitas minyak di Fujairah. Dengan kepulan asap tebal membumbung tinggi ke udara, otoritas Uni Emirat Arab menyatakan kebakaran dipicu oleh serangan drone yang diduga diluncurkan dari Iran. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab juga mengungkapkan pihaknya berhasil mencegat sedikitnya 15 misil dan 4 drone dalam serangan tersebut. Tim pemadam kebakaran segera diterjunkan untuk mengendalikan api. Sementara sejumlah orang dilaporkan mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Namun di sisi lain, media negara Iran menyatakan bahwa Teheran tidak terlibat dalam serangan tersebut. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk yang berdampak pada keamanan energi global. Sampai saat ini situasi di lokasi masih dalam penanganan dan otoritas terus melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti serangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, 5 warga sipil dilaporkan tewas setelah sebuah kendaraan yang mereka tumpangi diserang oleh drone di wilayah Omdurman. Serangan terjadi di kawasan Al-Jomuya di selatan Omdurman saat sebuah kendaraan sipil menjadi target serangan drone. Seluruh penumpang dalam kendaraan tersebut dilaporkan tewas di tempat akibat serangan yang diduga dilakukan oleh milisi Janjaweed yang didukung Uni Emirat Arab. Insiden ini menambah daftar panjang kekerasan yang menargetkan warga sipil di tengah konflik yang masih berlangsung di Sudan. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi terkait motif serangan. Namun berbagai pihak menilai kejadian ini merupakan bagian dari rentetan pelanggaran terhadap warga sipil. Situasi keamanan di wilayah tersebut dilaporkan masih tegang, dengan resiko serangan susulan yang masih mengancam warga setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Ribuan warga di Srinagar, India menggelar aksi massal untuk menolak penyalahgunaan narkoba. Kampanye kesehatan publik ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar hingga pejabat pemerintah. Ribuan orang turun ke jalan di Srinagar dalam aksi kampanye melawan penyalahgunaan narkoba. Aksi dimulai dari TRC Ground dengan pelepasan oleh Letnan Gubernur Manoj Sinha. Para peserta berjalan menyusuri rute utama kota hingga berakhir di Lal Chowk. Mereka membawa berbagai spanduk dan plakar yang berisi pesan bahaya narkoba sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Aksi ini melibatkan pelajar, pelaku usaha, kelompok masyarakat sipil, serta pejabat pemerintah. Tenaga kesehatan menyebut perang melawan narkoba membutuhkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, pejabat setempat menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Dalam kegiatan ini juga digelar edukasi publik dan kampanye ikrar bersama untuk menolak narkoba. Mahasiswa seni rupa turut berpartisipasi dengan membuat lukisan langsung yang menggambarkan dampak buruk narkoba. Aksi ini menjadi bagian dari gerakan kolektif untuk meningkatkan kesadaran dan melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bencana lingkungan terjadi di kota Paita, Peru setelah tanggul limbah jebol dan membanjiri jalanan dengan air kotor. Insiden ini tak hanya mengganggu aktivitas warga, namun juga memicu status darurat kesehatan di sejumlah wilayah. Rekaman video menunjukkan jalanan di Paita tergenang air limbah setelah terjadi jebolnya tanggul penampung. Sejumlah kendaraan termasuk sepeda motor terlihat terhambat akibat genangan yang menutupi jalan. Insiden terjadi di wilayah Paita Alta dan diduga berawal dari pekerjaan proyek jalan yang dilakukan kontraktor. Perusahaan penyedia layanan air, Epsgrau, menyebut kontraktor membuat saluran sementara untuk mengalirkan limbah tanpa izin. Akibatnya, terjadi penumpukan air limbah yang akhirnya menyebabkan struktur penahan jebol. Luapan limbah kemudian mengalir ke jalan dan pemukiman warga. Pihak berwenang menghentikan sementara pasokan air bersih di sektor El Tablazo hingga kondisi kembali normal. Di sektor San Martin Oriente, sejumlah rumah terdampak dan siswa dari sekolah San Francisco terpaksa dievakuasi. Langkah ini diambil untuk menghindari risiko kesehatan akibat paparan air limbah. Hingga saat ini, belum ada data resmi terkait jumlah rumah dan kendaraan yang terdampak. Pihak berwenang masih melakukan penanganan dan penyelidikan terkait insiden ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tragedi kemanusiaan kembali terjadi di Gaza Selatan, di mana dua anak bersaudara yang tewas tertembak pasukan Israel saat sedang mencari kayu bakar di wilayah Khan Yunis. Peristiwa ini menambah panjang daftar korban jiwa dari kalangan anak-anak di tengah konflik yang masih terus berlangsung. Pasukan Israel menembak mati Adel Al-Najjar, bocah berusia 9 tahun di Khan Yunis, Gaza. Saat kejadian, Adel sedang mencari kayu bakar untuk kebutuhan keluarga, hanya berjarak 400 meter dari garis kuning pemisah wilayah. Tragedi ini mengulang kesedihan mendalam bagi keluarga korban. Sebelumnya, sang adik juga tewas dengan kondisi serupa di lokasi yang sama tepat 1 bulan lalu. Data Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sedikitnya 226 anak serta 179 perempuan kehilangan nyawa. Korban jiwa ini jatuh di tengah periode gencatan senjata. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah rekaman video menunjukkan kondisi anak-anak di Gaza yang hidup di tengah konflik berkepanjangan dengan dampak kerusakan lingkungan sekitar yang mempengaruhi kehidupan mereka. Rekaman video ini menunjukkan kehidupan anak-anak di jalur Gaza yang harus tumbuh di tengah konflik yang terus berlangsung. Bukan taman bermain atau suara tawa yang dominan, melainkan suara sirene dan ledakan yang menjadi bagian dari keseharian mereka. Wajah-wajah kecil itu terlihat tetap menyimpan harapan meski harus hidup di tengah berbagai keterbatasan, ketidakpastian, dan tekanan konflik yang terus berlangsung. Namun mereka masih berusaha bertahan dan menjalani hari-hari dengan segala daya yang mereka miliki. Di usia yang seharusnya dipenuhi keceriaan, mereka justru dihadapkan pada realitas kehilangan, trauma, dan keterbatasan akses kebutuhan dasar. Meski demikian, di tengah kondisi yang serba sulit, masih terlihat secercah ketegaran dan harapan dari anak-anak yang terus berusaha bertahan.
Konflik yang tak kunjung usai meninggalkan luka mendalam bagi generasi paling rentan, anak-anak yang menjadi saksi sekaligus korban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan aktivis pro-Palestina menggelar aksi di ibu kota Italia, Roma, menyusul intersepsi flotila bantuan menuju Gaza oleh militer Israel. Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di jalanan Roma sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Mereka membawa bendera dan spanduk solidaritas serta menyalakan suar sebagai bentuk protes terhadap situasi yang terjadi di Gaza. Aksi ini digelar menyusul intersepsi terhadap flotila Global Sumut yang menuju Gaza Strip. Dengan misi kemanusiaan, pihak flotila menyebut ratusan aktivis telah ditahan setelah kapal mereka dihentikan oleh militer Israel. Mereka juga menuduh intersepsi tersebut terjadi di perairan internasional dan melanggar hukum internasional. Sementara itu, otoritas Israel menyatakan sejumlah aktivis akan dibawa ke negara ketiga untuk proses lebih lanjut. Aksi protes di Roma berlangsung damai meski diwarnai orasi dan seruan solidaritas dari para peserta aksi. Flotila Global Sumut sebelumnya berangkat dari Barcelona dengan ratusan peserta dari berbagai negara yang ingin menyalurkan bantuan ke Gaza. Hingga saat ini situasi terkait intersepsi masih menjadi sorotan internasional di tengah ketegangan yang berlanjut di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah orang terlibat ketegangan dengan aparat kepolisian saat mencoba menerobos barikade keamanan di New York City yang berujung pada aksi dorong-dorongan dan konfrontasi di lokasi kejadian. Rekaman video menunjukkan kerumunan massa yang berusaha mendekati dan menerobos barikade polisi di sejumlah titik di New York City. Dalam insiden tersebut terjadi dorong-dorongan dan konfrontasi dengan petugas yang berupaya mengendalikan situasi. Aksi yang terjadi di New York City diduga merupakan bagian dari unjuk rasa yang digelar untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan tertentu. Sejumlah peserta aksi terlihat berupaya mendekati area yang dibatasi dengan tujuan menarik perhatian publik serta mendorong pesan mereka agar lebih didengar. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai tujuan spesifik aksi tersebut. Namun, pihak berwenang masih melakukan pendalaman. Otoritas mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi sambil menunggu informasi resmi lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Sorotan Dunia edisi kali ini. Akhir kata saya Abdi Azwar Sahi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa.